صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suci. Walati utawi perkara yujibu kang wajibaken apa alati al-ghuslah ing adus. Pasal menerangkan perkara yang mewajibkan mandi. Iku sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Salah satu utawi telu iku tashtariku sekuton fiha ing dalam telu sapa arijalu pira-pira wong lanang wanisa'u lan pira-pira wong wadon. 3 persamaan untuk para laki-laki dan perempuan. Wahya utawi telu iku iltiqaul khitanaini tetemune persunatan loro, wa inzalul mani lan metune mani, wal mautu lan mati. Yang pertama yaitu bertemunya 2 alat kelamin baik untuk para laki-laki dan perempuan. Yang kedua keluarnya mani, dan yang ketiga meninggal dunia mati. Wasalah satu utawi telu iku tahtasu tertentu biha kelawan telu sapa anisa'u pira-pira wong wadon. Dan 3 perkara tertentu untuk para perempuan. Wahia utawi telu iku al-haidu haid, wa nifasul nifas, wal wiladatu lan manak. Yang pertama yaitu keluarnya darah haid, dan yang kedua kedatangan darah nifas, dan yang ketiga melahirkan. An-nisa'u sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon wa ya utawi telu iku al-haidu haid, wa nifasul nifas, wal wiladatu lan manak. Walladhi yujibul ghusli sitatun asya'atu tasnaliku fiha rijalun wa nisa'u wa ya litiqa'il khitanaini wa izalul maniyyi wa mautu wa thalithu tahta subiyan nisa'u wa ya al-haidu wa nifasu wa wiladatu. Bab ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Itu ada 6 dan dibagi menjadi 2. Yang pertama mandi yang diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan ada 3. Yang pertama bertemunya 2 alat kelamin, yang kedua keluarnya mani, dan yang ketiga mati. Dan yang kedua mandi yang diwajibkan bagi perempuan itu ada 3. Yang pertama mandi sebab haid, yang kedua mandi sebab nifas, yang ketiga mandi sebab wiladah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal kita kondisi Waladhi utai perkara yajibu kang wajibaken apa aladhi al-ghusla hadus iku sitatu asya'a
ana 6 biro-biro perkara. Rupane 6. Salah satu utawi telung perkara iku tasdariku sekuton bebarengan biha ing dalam salatah sapa arijalu biro-biro lanang wanisau lan biro-biro wadon. Wahia udah salasah iku ketika khitana ini ketemune pasunatan loro. Waladhi wa insalul mani lan matuni mani wal mautu lan mati. Masalah satu utawi telung perkara wae iku taktasu tertentu apa salah satu iku taktasu tertentu biha kelawan salah satu atau biha ing salah satu sapa anisa biro-biro wadon. Bahaya utai salah satu iku al-haidu haid wa nifasulan nifas wal wiladatulan mana. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yujibu. Ya, teman-teman, mana yujibu. Yujibu iku fi'il mudhari'. Fi'il madini berbunyi Fi'il madini berbunyi wajaba yujibu. Aujaba yujibu af'ala yuf'ilu. Aujaba yujibu aujaba majibakan fi'il mati bil mudhari yujibu majibakan. Kadang wajib iku wajib, maknane wajib. Apa al-ghuslu adus. Al-ghuslu sikote warang sikote masdar ghayum fi'il mati sifat fi'il mati ini ghasala ya silu ghaslan mas bahwa wasilun ifsilan awsil mausalun mausilun ghasala ya silu. Sitatu asya'a sitatu kalimat isim tanda isim membuang tanwin atau tanda isim karena menjadi mudhof. Asya'a itu kalimat isim apa? Isim jamak. Jamak itu ada berapa? Jamak jamak taksir dibagi berapa? Jamak taksir dibagi dua. Jamak taksir munsharif, jamak taksir ghairu munsharif. Jamak taksir yang menerima tanwin, jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Asya'a berarti jamak taksir ghairu munsharif, tidak menerima tanwin, dari baca sitatu asya'an, sitatu asya'in, sitatu asya'un, sitatu asya'a, karena tidak menerima tanwin. Salah satu kalimah waqi'
Pakai mana salah satu? Ladang. Kalimat pakai wadon. Kalimat Kalian di sini pura-pura bodoh temenan ya. Ada jawab yang bisa jawab ya. Bisa benar. Salah satu kalimat ini siapa ibu? Tanda isim, Tanduin. tanda isim, tanwin. Bentuk isim pakai mufrad muannas. Tanda muannas itu marfu, tanda muzakkar ibarat. Kadung tanda muannas itu marfuto, kadung tanda muzakkar tak ditandai tanis. Tanda muannas itu marfuto, tanda muzakkar sing ana tanda wadon, sing ana tanda muannas. Contohnya salasun ini muzakkar enggak ditandai tak marfuto. Kalau salah satu itu muannas karena ada tak marfuto. Jadi bedanya salasun itu muzakkar mufrad, salah satu itu muannas mufrad. Cuy, pinter-pinter. Bisa dong kita. Bisa. Wanisau kalimah tanda isim Al. Erobi roba. Kenapa roba? Kenapa roba? Wanisau. Kenapa roba? Karena jamak taksir. Saya tindai. Sayyidin apa? Qaidai roba menjadi tanda roba. Ihtuma menjadi tanda roba. Fa'amatu fatakunu alamatan li raf'i fi salasati arba'at mawadi'a ismu mufradi wa jami' tafsiri. Tanda roba pakai tuma. Kenapa roba? Karena menjadi atau jadi wanisau dibaca roba. Kenapa roba? Dikarenakan menjadi ataunya ar-rijalu. Sopo ar-rijalu biro-biro wong lanang wanisaulan tumaton. Kemudian tanda roba pakai tuma. Kenapa tuma? Karena jamak taksir. Muhammad Tumadu fatakun alamatan lirobi bisa latati muati akhir ismi mubadi wa jami taksiri. Al-fi'l mudhari lam yatashab bi akhirihi syai'un. Muhammad Tumadu fatakun alamatan lirobi bi arba'ati mawati ismi mubadi Wa jami' taksir tafsir dan mana sesalim mudhari lam yatashab bi akhirihi syai'un. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah dok ya pakai anak pakai wanita. Coba ngapain bakal ngaji dulu kalau ngaji dulu ngaji. Apa nih bang? Makanya. Mas pinter Pak. Ada kalahnya. Pinter bisa ngaji weh. Dia ngaji dur. Dua sigot tiga kebiro sigot. Ada sigot biro. Sigot ada biro sigot. Kita kali sigot. Ada tiga bel ya. Sigot ilmadi sigot mudah sigot mada baru sigot mada amin.
Sikot isim domir, sikot isim ba'i, sikot isim isyarah, sikot isim maf'ul, sikot fi'il amr, sikot fi'il nahi, sikot isim zaman, sikot isim nakab, sikot isim halat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting yang ngaji dulu, walaupun di sini gak ada waktu ditanya, gak ada waktu untuk dites secara sempurna, tetap dihafalkan. Karena kalau di sini untuk tes ini belum waktunya habis. Kita dihafalkan ya ngaji dulu. Coba kan ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi perkara, perhatikan. Walladzi perkara itu bisa berupa perbuatan, bisa berupa penyebab, ya, perbuatan. Jadi artinya itu perbuatan. Walladzi perbuatan. Yujibu yang mewajibkan al-ghusla mandi. Tadi kan tiluan kita perkara perbuatan yang mewajibkan mandi, tingkah perbuatan yang mewajibkan mandi. Jadi mandi ini tidak wajib, mandi ini tidak harus dilakukan apabila tidak ada penyebabnya. Kamu kenapa mandi? Apa penyebabnya? Karena memang mandi karena otot. Kamu mandi kenapa mandi? Karena habis kerja keras. Kamu mandi kenapa mandi? Nah, ini perkara-perkara yang menyebabkan mandi. Ini diterangkan. Maka tetapi di sini mandi yang dimaksud mandi yang sangat diwajibkan, mandi wajib. Orang habis kerja boleh mandi, boleh tidak. Kenapa kamu mandi habis kerja? Kalau umpamanya kamu nggak mandi, kenapa ya nggak apa-apa. Tapi ini mandi yang harus, tidak boleh tidak. Perkara yang mewajibkan mandi, perkara yang mengharuskan, harus, tidak boleh ditawar. Dan ini besok di hari kiamat akan menjadi tuntutan. Bila tidak dikerjakan, bila tidak melakukan mandi di dunia, maka di akhirat akan menjadi masalah. Karena ini memang mandi yang harus dikerjakan. Iku sitatu asya'a. Kenapa nggak pakai sitatun asya? Karena mudhaf itu hukumnya harus membuang tanwin. Mudhaf ilaih ini hukumnya harus dibaca jen. Jadi perkara perbuatan yang mengharuskan mandi itu ada 6. Ada berapa? Ada 6. Perkara yang mengharuskan harus mandi baik laki perempuan itu ada 6. Nah, 6 ini dikelompokkan menjadi 2. 6 ini dibagi menjadi 2 bagian. Salah satu tashtariku. Salah satu dibaca rofa karena menjadi mubtada. Tashtariku dibaca obat, fi'il mudhari dibaca obat karena khobar. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 dan 6 dibagi menjadi 2. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wa nisa. Perhatikan, lanang wadon. 6 dibagi 2, 3 perkara ini bersamaan diperuntukkan
boleh diperuntukkan buat laki dan perempuan. Jadi 3 ini untuk laki dan perempuan secara bersamaan. 3 untuk laki, untuk perempuan. 6 dibagi berapa? Pertama 3 bagian untuk siapa? Laki-laki dan perempuan. Laki perempuan, laki dan perempuan. Kemudian apa 3 perkara yang diperuntukkan baik laki dan perempuan? Yang pertama iltiqaul khitanaini. Istilahnya bertemunya 2 alat kelamin laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Jadi laki sama perempuan, perempuan sama laki. Ini ya itulah. Betul sengaja kamu Pak. Sengaja maupun tidak sengaja, dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar, pokoknya menyentuh pelak. Niku kulit tok niku. Ya, istilah ini. Bagian depan lagi menyentuh bagian depan perempuan. Pokoknya nyentuh saja. Dari ujung depan kelamin laki bersentuh langsung ke arah ujung depan perempuan. Walaupun tidak Banyak anak di bawah umur. masih disensor kecuali ngomong. Itu yang pertama ya. Jadi istilah hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri keluar ataupun tidak, asalkan kedua orang itu bertemu ujung sama ujung, walaupun tidak. Iya nih kau. Gitu. Ini Lanjut pun Mbak, lanjut ya mawon. lanjut. Itu yang pertama ya. Jadi bangun ya. Pertama. Wa inzalul mani, kemudian untuk laki perempuan ya, ketika keluar mani dalam mimpi, keluar mani dalam keadaan sadar, keluar mani disengaja atau tidak disengaja, pokoknya serot keluar mani baik laki maupun terus mau ngelangin apa? Ngelangin kelebih, memang keterangan sendiri. Nomor 3. Lanjut. Wal mautu lan disebabkan karena meninggal dunia. Ini laki maupun perempuan sama-sama mempergunakan ini. Laki perempuan bila mati, maka penyebab mati inilah yang mengharuskan Mandi. yang mati itu wajib mandi, bukan yang hidup, tapi yang matinya itu yang harus dimandikan. Harus mandi, bukan harus mandi ya. Harus dimandikan karena orang mati itu tidak bisa mandi. Harus dimandikan, bukan mati. Jadi yang mati itu harus dimandikan. Kenapa dimandikan? Karena tidak bisa mandi. Kalau yang hidup ya keluar mandi maka harus mandi. Kalau mati laki maupun perempuan harus dimandikan, bukan mandi. Kalau mandi sendiri ya sudah kok. Mas, dimandikan buatan lawan. Kemudian yang bagian yang kedua dari 6 perkara, paham ya 3 ya? Iya. Ini sering diulang-ulangi berapa tahun ya. Jadi harus lebih memahami. Nomor 3 yang pertama ini peruntuk untuk laki perempuan, kemudian dari 2 bagian dari 6 perkara. Yang kedua 3 perkara ini khusus untuk perempuan. 3 perkara untuk perempuan khusus. Wahya al-haidu.
Lanang yo head paran head. Lanang kudu ngerti hati ku. Aja jangan ngesan ben nakem coret iki mobil. Ya berarti kan nantem coret ngurus masa ikan. Silakan. Yang pertama adalah head. Apa head? Ya ini perempuan yang harus bisa menjawab. Walaupun ini masalah perempuan, laki-laki sudah udah besar-besar ini ya. Yang besar-besar ini harus tahu tidak boleh seorang suami masa bodoh, tidak boleh seorang suami gak mau tahu tentang apa problema yang sedang dialami sang istri. Masalah yang sedang dialami istri. Mas ini keluar darah, kenapa ini? Gak tahu loh. Ya. Mas ini keluar kenapa? Mau kamu dan terserah, enggak banyak. Ya, jadi santri ini harus mengetahui ciri-ciri perbedaan mana itu darah haid dan mana itu darah-darah yang lainnya. Apa darah haid itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan dalam keadaan sehat dan melihat dari umur yang sudah tertentu. Ada semprot-semprot, ayo. Ada semprot-semprot. Kemudian ada semprot-semprot, siapa yang Dimas. kacang itu larangan itu kali. Pertama haid, darah haid. Maka ketika perempuan yang sudah menginjak dewasa, keadaan badannya fisiknya itu sehat, ya, ini keluar darah dari rahimnya, maka keluarnya darah ini namanya nifas. Maka keluar darah nifas ini perkara yang mewajibkan dia harus mandi, wajib mandi sampai darah yang keluar itu sampai sampai tuntas, sampai bersih. Ketika sudah bersih, tidak keluar lagi, tidak ada tanda-tanda keluar lagi, maka berarti itu telah suci dan mulailah dia mandi ketika sudah suci. Jadi mandi haid itu hanya satu kali. Mandi haid itu hanya satu kali. Kapan? Ketika darah haid itu sudah tuntas, sudah bersih, tidak ada tanda-tanda mau keluar lagi, maka ketika itu perempuan harus mandi. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbar minal haidi atau minal janabati. Di janabati itu sudah digabungkan. Janabati itu bisa keluar mandi, janabati bisa haid, janabati bisa nifas, janabati bisa mati. Tapi bisa dikhususkan, ditentukan niatnya minal haid, minal haidi, minal nifasi, minal wiladati. Kemudian wan nifasi, bila keluar darah nifas. Jadi perbedaannya perempuan dulu tahu, darah nifas itu darah yang keluar sehabis keluarnya anak. Baik anak itu bentuknya manusia, ini pokoknya sehabis melahirkan, baik yang dilahirkan itu manusia ataupun pokoknya dilahirkan habis mengeluarkan bayi. Ya. Kucing Baik, iya, pokoknya yang dikeluarkan pokoknya habis mengeluarkan anak itu buat air manusia, muarai kucing kan, pokoknya habis melahirkan anak. Nah, kemudian setelah keluarnya bayi yang keluar itu mengiringi darah, atau darah itu keluar terlebih dahulu ada, tapi kebanyakan mayoritas yang dialami perempuan itu bayinya keluar dulu, kemudian darah ini. Kalau yang keluar terlebih
lebih dahulu itu namanya ya bukan namanya itu belicin atau apanya tuban. Jadi pecah itu bukan darah tapi air. Kenapa Pak Ikin bisa berkata seperti itu? Karena Pak Ikin memang tahu sendiri dan pernah ya, yang kedua apa nih? Jadi ini pasti dapat darah yang keluar setelah keluarnya anak melahirkan, setelah keluarnya bayi dari perempuan yang melahirkan, kemudian diiringi di belakang yaitu darah. Ketika darah itu keluar sampai beberapa hari, ketika darah itu sudah tidak ada keluarnya lagi, tidak ada tanda-tanda keluar, lalu saat itulah perempuan harus wajib mandi. Niatkan ya, nawaitul husla li rafa'il hadasil akbari minan nifasi lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir wiladah. Wiladah itu melahirkan. Kalau ini melahirkan, jelas melahirkan. Jadi nifas dengan wiladah itu agak berkaitan. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, keluarnya anak. Kalau wiladah itu melahirkan anak, maka kedua ini, ketiga ini haid, nifas atau melahirkan, baik yang dilahirkan itu berupa anak Adam, anak manusia, ataupun na'udzubillah yang dikeluarkan anak dari rahim perempuan, itu na'udzubillah berupa makhluk Allah yang lain. Kadang-kadang ada begitu, lahir seorang sesuai perbuatan ketika si istrinya ya, melahirkan seperti itu sesuai perbuatan saat istrinya mengandung sang suami ya, melakukan perbuatan sehingga yang dilahirkan itu Allah takdirkan seperti yang suami perbuat. Monyet waktu istrinya lahir, tukang buru monyet keluarlah monyet. Hati-hati. Jadi sang suami besok ya, sandi-sandi lanang ya, ketika istri kalian mengandung mulai bulan pertama sampai lahir, itu sang suami itu harus topo broto, harus berhati-hati kalau lanang itu. Ojo sampai aduk kadibun jangan enggak tak utusi bayi itu bulet. Ya begitu juga istri, ojo mangan wadah wirok ya, piring wirok, jembut wirok, jangan wirok. Pakailah makan piringnya agak kecil ya, kecil lumpuh. Ya, gitu ya. Iya, mudah-mudahan ini. Amin. Saudara yang mengajukan mandi berapa? Dibagi berapa? 3 perkara. Laki-laki perempuan sebutkan. Kemudian 3 perkara lagi khusus. Perempuan sebutkan. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.